Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita akan membaca hadis pertama di bab yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi, Al-amru bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, perintah untuk menjaga sunnah Nabi SAW dan adab-adabnya. Hadis yang pertama ini berkaitan dengan keputusan Nabi SAW, dan apapun yang beliau sampaikan, beliau arahkan biarkan apa adanya, jangan ngeyel. Nah, makanya diberi judul jangan ngeyel. Karena seperti pengalaman yang sudah pernah terjadi pada umat sebelum kita, yaitu Bani Israel. Disebabkan karena mereka sering ngeyel, akhirnya diberilah oleh Allah aturan yang sangat rumit yang menyusahkan bagi hidup mereka. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan hal itu dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW pernah bersabda, Da'uni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Yang aku tinggalkan maksudnya adalah ajaran, perintah dan larangan. Innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang membinasakan generasi sebelum kalian adalah kathratu su'alihim, mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka suka berselisih dengan nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in, kalau aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, fajtanibu, maka jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, tapi kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini memberikan prinsip yang luar biasa terkait bagaimana cara kita menyikapi perintah dan larangan syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa syariat ini punya hak untuk mengatur siapapun yang ada di dalamnya. Karena ketika kita mengakui bahwa syariat ini dari Allah, berarti dia punya apa? Hak untuk mengatur. Kenapa dia punya hak untuk mengatur? Karena yang namanya syariat itu isinya aturan. Siapa yang membuat aturan itu, ya kita sepakat dia sumbernya adalah wahyu. Sementara kita sebagai makhluk adalah makhluk yang diatur. Kemudian isi dari aturan itu ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan. Ibarat gas karo rem, ada yang ngegas, ada yang ngerem. Dan ada yang bentuknya boleh saya sebut undang-undang. Ada yang bentuknya perintah, ada larangan, ada yang bentuknya undang-undang. Seperti bagaimana aturan pembagian waris, bagaimana aturan dalam masalah nafkah, aturan dalam interaksi antar sama muslim dan seterusnya. Dan semua ini bentuknya adalah kalimat. Bentuknya itu kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau kita berbicara tentang kalimat, kalimat itu ada yang bentuknya kalimat umum, ada yang bentuknya lawannya dari umum itu apa? Khusus. Ada kalimat yang mutlak. Mutlak itu artinya tidak dibatasi. Ada kalimat yang dibatasi, lawan dari mutlak, atau muqayyad, bahasa kita muqayyad. Ada kalimat yang global dan ada yang rinci dan seterusnya. Nah, seperti ini dipahami dalam konteks percakapan manusia. Ketika kita diberi perintah oleh Allah dengan kalimat yang sifatnya umum, maka sepanjang
kita melaksanakan kalimat itu sesuai dengan makna cakupannya, berarti sudah memenuhi atau belum? Sudah memenuhi atau belum? Saya ulangi lagi ya. Misalnya di sini. Misal ada perintah yang kalimatnya umum, yang sifatnya umum. Karena sifatnya umum, maka perbuatan apapun, berarti kan cakupannya lebih luas ya. Perbuatan apapun yang tercakup dalam makna umum itu berarti sudah melaksanakan atau belum? Sudah. Karena kalimatnya umum. Nah, ini contoh yang pernah terjadi pada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Untuk menyembelih sapi. Menurut Bapak Ibu, di sini kalimatnya umum atau khusus? Umum. Mutlak atau dibatasi? Mutlak sapi, tidak dibatasi dengan sapi jenis tertentu. Global atau rinci? Global. Tidak ada penjelasan teknis tertentu. Cara nyembelihnya gimana? Apakah dipingsankan dulu atau dijungkir atau gimana? Tidak ada penjelasan itu. Ya? Andaikan Bani Israel menyembelih sapi apapun, sah nggak? Sah, selesai urusan. Begitu dia ngambil sapi lalu dia sembelih, selesai urusan sudah. Tapi yang terjadi gimana? Mereka membatasi itu semuanya. Yang umum dibawa ke khusus, yang mutlak dicari batasannya, yang global dicari rinciannya, makin rumit. Sehingga saat mereka diperintahkan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Maka mereka bertanya, sapi yang kayak gimana? Apakah sapinya itu sapi yang muda atau tua? Maka Musa memberikan jawaban gimana? La faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, di antara kedua itu. Golek koyo ngene wis rada angel. Nah, warnanya apa? Maka diberitahu oleh Musa, safra'un faqi'un lin nadhirin. Warnanya kekuningan. Terus yang kayak gimana sapinya? Nggak jelas ini perintahnya. Nah, kemudian oleh Musa dikasih batasan lagi, sapi yang tidak pernah dipakai untuk bekerja, nggak pernah dipakai untuk narik kendaraan, tidak pernah dipakai untuk bajak sawah, tidak pernah dipakai untuk membawa barang bawaan. Sapi yang tidak pernah tersentuh dengan pekerjaan. Lebih sulit lagi. Maka di saat mereka kesulitan untuk mencarinya, sampai Allah katakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berhasil untuk menyembelih sapi itu, wa ma kadu yaf'alun, padahal hampir saja mereka itu nggak sanggup untuk menyembelihnya. Karena dibuat rumit, dibuat susah. Andaikan mereka kerjakan apa adanya, itu sudah sah. Nah, kejadian ini pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW menyampaikan pada saat beliau menyebutkan tentang perintah untuk berhaji. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Innallaha ya'murukum. Innallaha ya'murukum. Gimana? Innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju. Innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju. Allah perintahkan kalian untuk berhaji. Allah wajibkan kalian untuk berhaji. Fahajju, maka lakukanlah haji. Lalu ada salah satu sahabat tanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW terdiam. Saat beliau diam, orang ini ngulangi lagi pertanyaannya.
apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah SAW diam. Beliau diam sampai diulangi 3 kali. Nah, orang kalau nggak tahu situasi, Pak, dan inilah bedanya antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Yang tanya ini bukan sahabat senior, bukan sahabat yang akrab dengan Rasulullah SAW, tapi mungkin sahabat yang ketemu baru sekali 2 kali. Ketika Nabi SAW ditanya kok diam, menurut dia, oh barangkali Nabi SAW perlu penegasan pertanyaan. Orang yang berilmu itu gimana sih, Pak? Dia punya kesadaran pribadi, tahu diri dia. Nabi SAW mesti ngerti ini. Saya tidak perlu mengulangi. Beliau diam bukan karena beliau perlu penegasan, tapi pasti ada sebab di balik itu. Sehingga kalau beliau diam, kamu jangan mengulangi, itu bahaya. Itu malah bahaya. Akhirnya dengan emosi, dan Rasulullah SAW menjawab emosi itu sering berkali-kali ya. Beliau jawab dengan emosi. Lau kuntu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andaikan aku tadi mengatakan iya, maka wajib setiap tahun dan kau nggak bakalan mampu melakukannya. Coba kalau kau diam tadi, kau selamat. Tapi kalau dikejar terus, bertanya terus, malah itu berbahaya, membahayakan dirimu sendiri, membahayakan masyarakat yang lain. Sehingga gara-gara pertanyaanmu, maka banyak kaum muslimin yang terbebani dengan kewajiban yang mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Di saat itulah Nabi SAW marah kepada orang yang bertanya tadi. Nah, ini salah satu contoh ketika ada sebuah perintah yang sifatnya mutlak tapi dikejar dengan aneka batasan, akhirnya justru diberi batasan. Baik. Selanjutnya, tapi Pak, itu kan berlaku di zaman wahyu. Bagaimana kalau sudah berakhir zaman wahyu? Sehingga tidak mungkin ada aturan tambahan atau syariat tambahan. Memang betul bahasanya ini berlaku di zaman wahyu. Meskipun pada prakteknya dalam komunikasi kita sehari-hari, terkadang teori seperti ini juga penting untuk dipraktekkan. Sehingga ada sebagian orang yang kadang diberitahu hal tertentu terlalu rinci, sampai karena ketika dia minta terlalu rinci, dia sendiri nggak sanggup untuk melakukannya. Ya, misalnya Nabi SAW merintahkan kalau kita masuk masjid jangan duduk dan kerjakanlah sholat 2 rakaat. Sudah? Perintah ini menurut Bapak Ibu ya, dari beberapa jenis kalimat yang tadi kita sebutkan. Ada umum, mutlak, global, khusus, dibatasi, dan rinci. Kerjakanlah sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Baik, di situ sifatnya apa, Pak? Nah, umum atau global? Bedanya apa sih? Di situ kalimatnya apa? Dia bersifat mutlak. Artinya sholat apapun. Artinya sholat apapun. Yang penting pokoknya 2 rakaat. Pokoknya yang penting Anda sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid selesai. Mau qobliyah subuh, mau tahiyatul masjid secara khusus, mau antara adzan dan iqamah, atau sholat wajib sekalipun, itu sudah memenuhi. Sehingga ada orang masuk ya, tapi sudah iqamah, terus dia sholat wajib. Apakah dia memenuhi hadis itu? Jawabannya iya. Karena yang penting saya sholat sebelum saya duduk. Mau sholat, bahkan termasuk sholat wajibnya sendiri. Maka orang yang masuk masjid dan dia langsung bergabung untuk sholat wajib sudah termasuk tahiyatul masjid. Karena perintahnya jangan duduk sebelum sholat. Nah itu contoh. Kadang kan terus bertanya, tapi mosok kayak ngono? Lah karepe jenengan pripun? Akhirnya sidane mong debat ora sida salat. Karena berangkat dari kebingungan tadi. Kalimat yang global kerjakan global, kalimat yang rinci kerjakan rinci, sesuai dengan perintah yang ada. Itu yang tadi dimaksud oleh Nabi SAW.
Dzaruni ma taraktukum. Biarkan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sehingga yang global buatlah global, yang mutlak dikerjakan secara mutlak, yang umum kerjakan sesuai dengan makna umum, tidak perlu mencari tahu dengan detail. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Justru ketika harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, malah semakin merepotkan diri sendiri. Nah, inilah yang jadi dasar ya dan landasan. Jika tidak ada batasan, maka jangan dibatasi. Jika tidak ada batasan, jangan dibatasi. Membuat batas-batas itu justru nanti akan ngerepoti diri sendiri. Baik, saya kasih contoh, tapi ini sedikit ekstrim ya. Ini sedikit ekstrim. Ada seorang khatib menyampaikan khutbah. Dalam khutbah itu sang khatib tidak berdoa. Jadi beliau menyampaikan khutbah, selesai khutbah beliau menyampaikan, demikian khutbah yang saya sampaikan, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Turun dari mimbar terus minta iqamah. Ada salah satu jamaah yang berdiri. Terus dia bilang, sebentar, tadi kamu ketika berkhutbah tidak berdoa, khutbahmu batal, maka Jumatan kita batal, sehingga khutbah harus diulangi. Akhirnya digantikan yang lain untuk jadi khatib, mengulangi khutbah dalam rangka ada unsur doa tadi. Udah? Ya jadinya situasi jadi sedikit tegang gitu ya. Sampai kemudian ada khutbah perjuangan. Setelah khutbah pertama dianulir, maka khutbah kedua ini yang menggantikan yang tadi. Baru setelah itu mereka sholat Jumat. Baik. Nah, jadinya muncul pertanyaan, batasan itu dari mana? Yang mensyaratkan bahwa khutbah itu harus ada doa itu landasannya apa? Kalau nggak ada, kan nggak berarti nggak perlu. Sehingga terkadang orang mengatakan, oh ini batal. Kamu sebut itu batal itu dari mana asalnya? Kalau nggak ada, berarti kan sebenarnya hukum asalnya apa? Tidak perlu harus ada seperti itu. Saya termasuk di antara yang pernah hampir saja seperti itu ya. Tapi sudah selesai sholat jadi yang nggak dianggap ya. Selesai sholat Jumat, ada salah satu jamaah yang mendekat. Tadi kamu khutbah pertama nggak pakai sholawat. Saya ingat saya pakai sholawat, tapi mungkin kelewat sama orang ini. Enggak pak, saya pakai sholawat. Saya pakai sholawat. Iya pak, iya saya pakai sholawat. Kalau misalnya saya jawab saya nggak pakai sholawat, kira-kira gimana? Nah? Oh, saya akan sholat duhur, saya akan ngulang. Loh, kamu batasan seperti itu dari mana? Yang mewajibkan khutbah harus ada sholawat. Sampai dari sekian banyak keterangan tentang masalah syarat-syarat khutbah ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, dijawab oleh Asy-Syaukani. Itu semuanya nggak ada dalilnya. Satu-satunya pernyataan bahwasanya khutbah itu harus ada adalah ceramahnya itu sendiri. Yang penting pokoknya ada ceramah. Karena inti khutbah itu di mana? Ceramah. Ubur rampe yang tadi harus ada sholawat, harus ada pesan ini, pesan takwa dan seterusnya. Menurut beliau itu tidak ada landasan yang cukup kuat untuk mengatakan itu adalah syarat maupun rukun khutbah. Ya, dengan tetap menghargai adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Cuman ada sebagian orang yang kadang ngerepoti dirinya sendiri dengan membuat sebuah aturan yang sebenarnya dalam agama itu nggak ada. Yo, katanya harus seperti ini, katanya harus kayak gini, mukna itu harus jadi satu. Okay? Kalau mukna penggalan ada bawahan, ada atasan, okay. Itu muknanya tidak sah. Sholat itu muknanya harus jadi satu. Ada yang punya pemahaman kayak gitu? Sehingga ibu-ibu kalau misalnya sholat pakai mukna yang penggalan, ada mukna penggalan ya? Bawahan sama atasan. Bawahan sampai pinggang, nanti atasan bentuknya jilbab yang nutupi tangan. Oh, itu tidak sah. Loh, kamu ngasih batasan kayak gitu dari mana?
Itulah contoh tadi ya. Zaruni ma taraktukum. Biarkan saja apa yang telah aku biarkan untuk kalian. Sehingga kalau perintahnya perintah umum, perintah global, jangan dikasih batasan. Terlalu banyak ngasih batasan, itu justru akan membuat repot diri sendiri. Yang sebenarnya tidak ada ketentuan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada orang yang kesulitan untuk takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah. Kesulitan ya. Hanya untuk mengucapkan Allahu akbar dia bisa sampai 5 kali, 6 kali, bahkan sampai 10 kali. Dan saya sering menjumpai orang kayak gitu. Kenapa muncul was-was seperti ini, Pak? Was-was takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Was-was wudu. Ada orang cuci tangan ya, cuci tangan kanan, cuci tangan kiri sampai siku. Ini nyiprat ke tangan kanan tuh. Kok ini nyiprat ke tangan kanan? Diulangi lagi. Ya, cuci tangan lagi, kumur, cuci muka, cuci tangan. Begitu dia ngusap kepala, ada yang netes. Loh, kok nyiprat ke tangan sebelah? Baleni lagi. Dalam pemahaman dia, air di anggota wudhu A tidak boleh mengenai anggota wudhu B. Jika mengenai itu, wudhunya batal. Lah, kue duwe kaidah kayak gini tuh dari mana gitu? Kamu punya kaidah seperti ini dari mana? Loh, ini kan air mustakmal. Terus gimana? Kalau air mustakmal ya tidak boleh dipakai. Terus kalau mengenai badan, ya harus diulangi wudhunya. Baik, anggaplah kita sepakat air mustakmal nggak boleh dipakai. Tapi dari mana ada kaidah air mustakmal kena badan wudhu harus diulang? Nggak ada kaidah kayak gitu. Dia buat-buat sendiri. Akhirnya timbul apa? Was-was ketika wudhu. Kenapa orang was-was ketika takbiratul ihram? Dia harus yakin bahwa lafaz takbir itu wajib bersamaan dengan niat, persis tidak boleh ada yang geser. Sehingga saat dia mengucapkan Allahu Akbar di waktu yang sama, dalam hatinya harus muncul ungkapan sholat duhur, muncul ungkapan nawaitu sholat subuh. Allah, lisan mengucapkan Allahu Akbar, batin mengucapkan sholat subuh, kudu bareng. Akhirnya ketika itu bareng, ini ya kesulitan. Pada posisi dia kesulitan seperti itu, dia ngulang berkali-kali Allah. Mau mengucapkan Allahu Akbar, sulitnya bukan main. Bahkan ketika sholat mau selesai, baru selesai mengucapkan Allahu Akbar. Yang lebih parah lagi, baca basmalah. Saya pernah ketemu orang kayak gini di samping saya itu. Ketika sholat jamaah ya, bis dia cuman bis. Itu dari takbiratul ihram imam sampai salam dia belum berhasil mengucapkan bismillah. Sampai kita bubar itu baru dia sholat. Padahal dia tidak masbuk. Dia tidak masbuk, ikut shaf ketika awal sholat dimulai. Tapi dia punya keyakinan baca bismillah sebelum sholat itu harus benar. 100% makhraj hurufnya keluar secara sempurna. Akhirnya dia menyiksa dirinya sendiri. Dan gagal berkali-kali was-was baca bismillah. Tak berhasil. Masya Allah, kasihan ya, kasihan. Maka membatasi apa yang tidak perlu dibatasi itu akan merepotkan dirinya sendiri.
Nah, seperti ini kadang kita jumpai dalam beberapa orang yang gagal dalam belajar. Memang begini, Pak. Terkadang fikih itu ada beberapa keterangan tambahan yang itu adalah hasil ijtihad. Dan hasil ijtihad ini ya sifatnya pendapat. Dan karena sifatnya pendapat, ya di sini ada pendapat, di sana juga ada pendapat. Tidak harus seperti itu, ditelan mentah-mentah. Tapi kadang orang megangi satu pendapat sampai membuat dia jadi kesulitan untuk melakukan aktivitas apapun yang seharusnya mudah, tapi dia buat jadi sulit. Yang seharusnya longgar, dia buat jadi sempit karena terlalu banyak batasan yang dia bikin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Orang dulu sebelum kalian, errornya. Orang dulu sebelum kalian mereka binasa. Yang dimaksud binasa di sini adalah mereka menyimpang, tersesat disebabkan karena terlalu banyak bertanya. Sebentar tadi. Nah, ini. Karena mereka banyak bertanya. Coba kalau tidak banyak bertanya, mereka akan bisa mengerjakan perintah dengan lebih mudah. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak berselisih dengan nabinya. Nabinya nyuruh A, dia kerjakan B. Nabinya nyuruh B, dia kerjakan A. Karena terlalu banyak berselisih dengan nabinya. Dan itu membuat mereka jadi tersesat. Baik, apa kejadian yang dialami oleh Bani Israel selain kasus sapi tadi, Pak? Nah, mereka itu pernah diminta oleh Musa alaihissalam, tetapkan satu hari di mana kalian fokus untuk ibadah. Nah, andaikan mereka serahkan kepada nabinya, itu akan lebih mulia. Baik, kami ngikut saja. Silahkan sang nabi, Anda mau tetapkan hari apa yang kami khususkan untuk ibadah. Selesai. Mereka milih apa? Sabtu. Akhirnya mereka ditetapkan oleh Allah khusus hari Sabtu tidak boleh kerja, tidak boleh nyari dunia. Maka saat hari Sabtu mereka beribadah, fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Diujilah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika hari Sabtu? Ittatihim hitanuhum yauma sabtihim. Jadi nama Sabtu itu sudah ada sejak zaman Bani Israel. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka tentang kejadian yang menimpa sebuah penduduk kampung, allati kanat hadiratal bahri, yang mereka tinggal di tepi laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka bertindak melampaui batas di hari Sabtu. Gimana kejadiannya? Ittatihim hitanuhum yauma sabtihim, ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka, yauma sabtihim, di hari Sabtu mereka, syurra'a, muncul di permukaan. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, tapi kalau di selain hari Sabtu ikannya tidak muncul di permukaan. Akhirnya apa? Mereka mengatur strategi gimana caranya biar bisa nangkep ikan yang keluar banyak ini tanpa, menurut mereka ya, tanpa melanggar larangan. Akhirnya mereka masang keramba di hari Ahad sore dan ngambilnya di hari Ahad. Awalnya saat mereka dapat ikan itu, mereka jual diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Artinya mereka merasa malu. Loh, kamu dapat ikan dari mana? Oh, dengan cara seperti ini. Mereka jual diam-diam. Loh, ini kan melanggar larangan. Pokoknya nggak boleh selama Sabtu mencari sumber pendapatan, nggak boleh. Baik dengan cara masang keramba atau nyari langsung, nggak boleh. Mereka tahu kalau itu melanggar.
Tapi lama-kelamaan akhirnya malah dijual bebas, bahkan mereka membuat pasar. Yang melanggar makin banyak. Sampai satu kampung semuanya kompak melanggar. Di saat semuanya kompak melanggar, Allah ubah mereka jadi babi dan kera. Ya. Allah ubah wajah mereka dan kemudian mereka mati semuanya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka disebabkan kefasikan yang mereka lakukan. Sahabat berhasil nggak Pak dengan ujian kayak gini Pak? Berhasil ya. Kapan ujian yang dialami oleh sahabat? Saat mereka umroh atau saat mereka ihram dilarang untuk berburu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada para sahabat. Di surat Al-Maidah ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi. Wahai orang yang beriman, sungguh kami akan menguji kalian dengan adanya binatang buruan. Tanaluhu aidikum warimahukum, yang dengan mudah bisa didapatkan oleh tangan kalian atau senjata kalian. Jadi waktu itu para sahabat sedang ihram. Orang yang ihram kan tidak boleh berburu. Di perjalanan Madinah menuju Mekah yang butuh waktu dulu ditempuh dalam waktu antara 5 sampai 7 hari. Tiba-tiba muncul binatang buruan banyak sekali. Kijangnya banyak, zebra banyak, kelinci-kelinci banyak. Sampai kata Allah, andaikan ditangkap pakai tangan itu bisa. Nah itu kan bikin orang gatelan untuk ngambil ya. Wah ini eman sekali ini binatang buruan segini banyak. Andaikan tidak sedang ihram itu boleh diambil. Terlarang untuk diburu, sehingga nggak boleh sama sekali untuk diburu. Dan para sahabat berhasil. Sementara dulu Bani Israel gagal. Nggak ada satupun para sahabat yang memasang jerat ketika itu. Yaudah kita buat aja jerat. Di satu jerat ya. Nanti kalau sudah selesai haji atau umroh, nah pulang kan dapat. Ada yang terjerat 1, terjerat 2 lumayan. Pulang bawa zebra, pulang bawa kijang, pulang bawa binatang ini, bawa binatang ini, lumayan. Tapi nggak ada satupun yang berani, karena mereka tahu itu dilarang oleh syariat. Baik, itulah di antara ketaatan yang dialami oleh para sahabat. Selanjutnya di bagian akhir dari hadis ini Nabi SAW mengatakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, dan kalau aku perintahkan kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampunya. Baik. Taat itu ada 2. Ada yang bentuknya meninggalkan larangan. Ada yang bentuknya mengerjakan perintah. Pertanyaan saya. Baik, bangun dulu ya, Masya Allah sudah. Masih mulai merem nih. Kajian ujian ini. Kajian ujian itu pada subuh. Taat itu bentuknya ada 2 ya. Ada meninggalkan larangan dan mengerjakan perintah. Pertanyaan saya, mana bentuk ketaatan yang dilakukan semampunya? Dua-duanya meninggalkan larangan semampunya, mengerjakan perintah semampunya, atau kata semampunya itu hanya di salah satu saja? Semampunya. Semampunya yang mana? Hah? Dua-duanya atau salah satunya? Yang mana? Perintah. Yang ini ya. Nah. Sedangkan meninggalkan larangan itu tidak ada istilah semampunya. Tidak ada istilah semampunya.
Iya. Sepakat nggak dengan ini? Sepakat dulu atau tidak? Sepakat? Nah. Deal? Kok bisa deal? Karena di hadis ini coba kita lihat ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan perintah, beliau mengatakan gimana? Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian, kerjakan semampunya. Tapi kalau giliran larangan, beliau mengatakan fa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku larang kalian, jauhilah. Beliau tidak mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Karena meninggalkan larangan itu tidak ada istilah semampunya. Sebab meninggalkan larangan itu tidak butuh amal, tidak butuh mengerjakan sesuatu. Dia biarkan, dia lepaskan, selesai. Itu yang dimaksud meninggalkan larangan. Sebagai contoh, ada orang yang melakukan transaksi riba, tinggalkan riba. Lah terus piye? Ya tinggalkan semampumu. Kalau dia meninggalkan semampunya kan berarti masih berbuat riba. Misalnya ya, misalnya begini, dia riba 1 juta misalnya. Udahlah tinggalkan semampunya. Aku sanggupnya cuma 500 ya. Berarti turun jadi berapa? 500. Ketika dia masih bertransaksi riba di angka 500.000, berarti dia masih makan riba nggak? Belum meninggalkan larangan. Walaupun sedikit, ya semampunya lah, bertahap. Ya sudah 100.000. Walaupun 100.000, kamu tetap dianggap bertransaksi riba, walaupun 100.000. Makanya kalau yang sifatnya larangan tidak ada istilah semampunya. Misalnya tinggalkan zina. Nah, zina kan berkelas ya Pak ya. Bertingkat atau satu tingkatan? Bertingkat ya. Puncaknya adalah zina kemaluan, hubungan badan. Baik, kamu tinggalkan zina, ora iso. Ya pokoknya ditinggalkan semampunya. Nah terus ditinggalkan semampunya itu gimana? Ya saisane. Biasanya piye? Ya biasanya saya melayani 3 tamu. Sekarang saya tinggal melayani 1 tamu. Ya sama saja. Kamu tetap akan terhitung berzina walaupun klienmu tinggal 1. Maka seperti itulah yang dimaksud. Namanya dan itu tidak ada istilah semampunya. Beda dengan mengerjakan perintah. Kalau mengerjakan perintah dia berbuat sesuatu. Kamu diam saja itu meninggalkan. Tapi kalau mengerjakan perintah diam saja bisa? Nggak bisa. Coba Bapak kerjakan sholat tahajud 23 rakaat. Wah saya nggak sanggup. Ya semampunya. Berapa? 17. Nggih monggo 17 rakaat. Saya nggak sanggup 15. Monggo silakan. Yang penting kan ganjil. Jadi semampunya di situ karena ada aktivitas tertentu yang harus dia kerjakan. Makanya bedakan antara meninggalkan larangan dengan mengerjakan perintah. Kalau mengerjakan perintah itu semampunya, tapi kalau meninggalkan larangan tidak ada istilah semampunya. Wallahu alam. Ibu-ibu tinggalkan ghibah. Sanggup ya Pak Ustaz? Ya tinggalkan semampunya. Jenengan mampune berapa? Ada istilah kayak gitu? Nggih Pak Ustaz. Biasanya sak RT tak gerenengi kabeh. Sekarang tak kurangi, tinggal Pak RT tok yang tak gerenengi. Tetap Anda akan disebut bergibah walaupun korbannya cuma satu orang. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada. Mik belakang. Bertanya semampunya.
Ustadz mohon pencerahannya. Selama ini yang saya terangkut andalan saya kan Gojek nih Ustadz, termasuk dengan mendatangi kajian. Yang saya tanyakan ketika saya pesan Gojek itu masih di dalam masjid, itu apakah dibenarkan atau tidak? Ya, terus yang kedua tentang larangan sholat duduk ika ya Ustadz. Ika Ya itu dalam sholat nih, atau kok di luar sholat boleh nggak, misalnya pas dengaran kajian gini kita duduk ika gitu. Matur suwun. Nah, baik. Pesan Gojek atau GoFood di dalam masjid, misalnya iktikaf ya, terus butuh panganan, pesan GoFood. Baik. Transaksi di masjid kan tidak boleh ya. Nah, kira-kira kalau kita pesan Gojek atau GoFood atau GrabFood atau apapun itu di dalam masjid, itu bertransaksi atau tidak? Bertransaksi. Nah, terus gimana Pak? Mau saya butuh, ya jenengan metu dhisik, nggih. Keluar masjid, pesan, setelah pesan masuk lagi. Sehingga saat pesan Gojek itu dilakukan di luar masjid. Hal yang sama juga kalau mau bertransaksi makanan atau yang lainnya. Saat pesan ke toilet dulu, ya. Selesai, kemudian silahkan tunggu di dalam masjid. Agar kita tidak terhitung melakukan transaksi di dalam masjid, karena Nabi SAW melarang praktek jual beli di dalam masjid. Selanjutnya apa tadi yang kedua? Duduk ik'a. Duduk ik'a kalau di luar sholat boleh atau tidak? Coba kita lihat sebenarnya larangan itu latar belakangnya apa? Nabi SAW melarang karena itu meniru binatang. Karena itu meniru binatang. Jadi beliau melarang ik'a seperti ik'anya anjing. Duduk ik'a seperti ik'anya anjing. Kayak gimana Pak duduk ik'a seperti ik'anya anjing? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, contohnya kayak gini. Duduk seperti ini. Nanti kalau prakteknya kayak gini kan, ini dilarang. Yang boleh yang sebelah kiri, yang warna oranye itu boleh. Nah, yang sebelah kanan kayak gini, ini tidak boleh, karena niru anjing. Nanti tidak jadi seperti ini. Maka kita tidak boleh niru model binatang ketika beraktivitas, sehingga sampai duduk pun itu diatur. Kalau selonjor boleh nggak Pak? Boleh ya, karena anjing kan tidak selonjor ya. Nggih. Kaki anjing selonjor nggak? Tidak. Bersila itu boleh, karena anjing tidak bersila. Pun ada lagi? Cukup? Bersimpuh insya Allah tidak masalah. Kakinya kanan kiri. Kalau kakinya kanan kiri, berarti kan pantatnya kena tanah ya. Jika tidak dijinjit, insya Allah tidak masalah. Kalau kakinya dijinjit terus dia bersimpuh, walaupun itu sulit, ini yang nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Mau jawab? Ada lagi? Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma.